Halo kue Sharon yang lamu kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Lomu dan Buddha Maitreya memberkati kue Sharon semua dimanapun kue Sharon berada. Sempat melandai, kini di pertengahan bulan Juni 2021, COVID-19 di Indonesia meledak lagi. Pecah rekor. Kasus harian tembus angka 20.574 kasus pada tanggal 24 Juni kemarin. Sudah 1 tahun lebih dan program vaksin pun sudah berjalan. Tapi mengapa hari ini kita masih mencetak rekor kasus harian? Ada beberapa faktor penyebab. Salah duanya adalah pandemic fatigue dan mutasi varian baru dari virus COVID-19. Pandemic fatigue adalah fenomena kejenuhan dan kelelahan berada dalam situasi kondisi pandemi yang memaksa setiap orang menaati protokol kesehatan dan terbatas dalam banyak hal atau kegiatan. Akibatnya, banyak orang yang melonggarkan prokes dan mulai membebaskan diri. Di lain sisi, ketika manusia mulai melemahkan pertahanannya, virus COVID-19 justru memperkuat dirinya dengan bermutasi. Varian Delta adalah mutasi yang disebut WHO sebagai varian tercepat dan terkuat dalam hal kombinasi penularan dan kematian. Tahukah kue Sharon, semua varian mutasi telah sampai di Indonesia dan kasus yang terbanyak adalah varian Delta. Dan tahukah kue Sharon, sebenarnya asal muasal yang utama dari 2 faktor penyebab itu adalah hati kita. Seperti yang kita tahu, virus tidak bisa hidup tanpa inang, dan virus tidak bisa berpindah tempat tanpa adanya perantara. Selama ini yang menjadi inang dan moda transportasi virus, ya tubuh kita manusia. Lalu hubungannya dengan hati kita apa ya? Tubuh kita menghasilkan banyak sekali jenis hormon dan antibodi yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Sistem saraf ini mendapatkan rangsangan dari apa yang masuk melalui indera-indera kita dan kemudian diolah, diproses di dalam otak kita. Pengolahan di sini sangatlah kompleks. Lalu output pengolahan data tadi salah satunya adalah hormon tersebut. Misal, kita mengalami suatu kejadian yang kurang menyenangkan. Lalu kita tidak menerima kejadian tersebut. Berlarut-larutlah kita dongkol, kesal, benci, dan sebagainya. Data-data itu semua diproses, kemudian hasilnya adalah bahan beracun yang menggerogoti imun tubuh kita. Sebaliknya, misalnya kejadian kurang enak tersebut, kita terima, kita ambil hikmahnya, kita tetap bersyukur. Data-data tersebut diproses, kemudian hasilnya barang tentu adalah hormon yang baik yang membantu kerja imun tubuh kita. Ini adalah saintis loh kue Sharon, bukan tahayul ya. Hati kita yang mengambil peranan besar. Lebih jelas lagi peran hati kita. Selama pandemi ini kita diminta untuk menghindari kerumunan, menggunakan masker, mengurangi berpergian yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Tapi hati kita sulit menerima. Ada banyak keinginan dalam hati kita. Ingin rasanya mengulang lagi liburan seperti sebelum pandemi. Ingin bebas bisa hangout lagi bersama teman-teman. Ingin keluar dari rumah mencari sesuatu yang bisa dijadikan konten medsos misalnya. Ingin bebas dari masker dan hand sanitizer. Ingin ini, ingin itu, ingin semuanya yang mengikuti ego kita tanpa memikirkan dampak jauh ke depan. Akhirnya keinginan-keinginan tersebut membuat kita jenuh dan lelah hingga kita menutup sebelah mata akan bahaya di baliknya. Karena hati kita kan kue Sharon. Tapi perlu digarisbawahi ya kue Sharon. Sekali lagi yang disampaikan di sini bukan berarti kita tidak boleh ke pasar membeli bahan makanan, tidak boleh lagi kerja mencari nafkah. Tapi terkait kita dan hati kita dalam menjalankan menaati protokol kesehatan dan tentunya mengeliminasi kegiatan sekunder kita yang tidak urgent atau penting sekali. Kita bisa melihat diri kita sendiri. Sekarang bagaimana cara kita mencuci tangan? Apakah kita masih melalui 7 langkah cuci tangan? Atau malah sekarang cuma pakai air saja?
perlu kita refleksikan dan pertanyakan ke dalam diri kita. Mengapa sih saya tersiksa bila di rumah saja? Mengapa saya harus berkerumunan, bertemu banyak orang, sedangkan saat bertemu langsung pun yang banyak kami lakukan adalah sibuk dengan gadget masing-masing? Mengapa saya tidak nyaman bila saya hanya sendiri? Mengapa muncul banyak pikiran, pertanyaan, dan prasangka negatif saat saya berbicara dengan diri saya sendiri? Mengapa saya merasa insecure dengan keadaan hidup saya sekarang dan saya sulit mempunyai alasan untuk bersyukur? Mengapa saya sering merasa hidup orang lain lebih baik dari saya sehingga saya butuh menunjukkan ke orang lain melalui media sosial bahwa hidup saya tidak kalah baik? Dan melalui like atau komen di dunia maya, saya merasa yakin bahwa hidup saya tidak kalah keren. Mengapa? Pada akhirnya, rasa kosong dan hampa yang tersisa di dalam ruang hati saya. Adakah satu atau dua pertanyaan tersebut menggelitik Koicharen? At least, kita semua pernah merasakan kosong dan hampa menggelayut di dalam hati kita. Dan akhirnya tanpa sadar, kita mengulang kembali cerita klasik. Ruang hampa di hati kita berusaha kita isi melalui semua materi duniawi. Kita mengira potongan puzzle yang kosong itu adalah gaji yang besar, adalah jabatan yang tinggi, adalah afirmasi dari masyarakat, adalah papan, pangan, sandang yang extraordinary, adalah semua kerlap-kerlip yang terlihat oleh mata kita. Kita mencari dan mencari terus untuk berusaha mendapatkan potongan puzzle tersebut sepanjang waktu kita hidup di dunia. Tapi ternyata ketika di ujung waktu, kita tersentak sadar. Semua potongan puzzle tersebut tidak pernah cocok masuk dalam gambaran keseluruhan tujuan kita hidup di dunia. Pada saat itu, kita hanya bisa menyesal. Waktu tidak bisa kita putar kembali, dan penyesalan pun tidak ada gunanya lagi. Lalu sebenarnya, apakah potongan puzzle yang hilang di dalam hati kita? Nah, Koicharen, kita dengerin dulu yuk surat pendengar setiap podcast Change Together. Halo diriku yang laumu kasihi, apa kabar hari ini? Hehehe. Rasanya aneh ya membuat surat untuk diri sendiri. Aku cuma mau bilang kalau kamu itu istimewa. Ini maksudnya ke dirinya sendiri ya, Koicharen. Aku cuma mau bilang bahwa kamu itu istimewa. Terlepas dari kata-kata orang di sekitarmu yang mungkin pernah menyakitimu. Terima kasih sudah berusaha menjadi versi terbaik dari diriku. Perjalanan ini memang tidak mudah ya. Rasa tidak percaya diri kadang masih muncul kembali bersama banyak pertanyaan melayang-melayang di dalam kepala ini. Apa aku bisa melalui masalah ini? Aku mampu gak ya? Aku harus bisa dan mampu. Tapi buat apa dan buat siapa aku berjuang sekeras ini? Tidak ada yang melihat dan ikut senang ketika aku berhasil. Karena sudah ada teman-teman lain yang jauh lebih cemerlang dibanding diriku. Jika aku tidak kuat lagi, juga sama, tidak ada orang yang benar-benar peduli. Waktu akan menghapus semua hal itu. Apa esensi menjalankan hidup yang kosong ini? Kata-kata seperti ini yang selalu berputar-putar di kepalaku beberapa waktu yang lalu. Sebelum pandemi, hiruk-pikuk bayangan dunia mengelilingi hariku dan hatiku yang kosong. Seperti robot, mengulang aktivitas yang sama tanpa merasa ada makna. Ketika malam tiba dan bayangan itu tiada, tersisa diriku sendiri dan kekosongan yang mencengkram. Ada saatnya di mana aku merasa kok hidup aku gak kayak si A ya, yang banyak dapat prestasi, unggul di segala bidang, banyak dipuji orang, dan sukses dalam karirnya. Sedangkan aku, nothing special, biasa-biasa saja. Pikiran itu terus mengganggu dan membuatku tidak percaya dengan diri sendiri dan insecure.
Hingga tiba-tiba pandemi ini melanda, merumahkan fisikku dan ternyata juga hatiku. Masa-masa ini aku menyadari bahwa aku terlalu melihat banyak keluar, memasukkan semua ke dalam dan menjadikan itu semua sebagai patokan menilai diriku. Sedangkan diriku sendiri, aku tolak dan jauhi. Di rumah saja membuat aku banyak berpikir, melihat ke dalam dan mengobrol dengan diriku. Sebelumnya, mana ada waktu dan atensi. Ditambah lagi sejak pandemi, banyak ceramah online dan platform lain yang sungguh bisa menemani sekaligus mengisi. Setiap kali mendengarkan, aku merasa ada bagian diriku yang tergelitik dan aku seperti melihat bayangan diriku yang kusam. Seperti dulu aku sering melihat orang lain, kok bisa ya begitu enak dan lancar hidupnya. Rasanya dunia begitu tidak adil. Tapi kini aku menyadari, mungkin mereka sudah berjuang lebih keras dibanding diriku. Dan juga karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Semua tidak lepas dari dosa karma yang dilakukan di kehidupan lampau. Aku harus menyelesaikan perjalanan milikku. Dulu, aku suka bolong-bolong baca doa berkah. Kini sudah membiasakan membaca minimal 1 kali sehari. Sungguh kangen akan pengaturan laumu. Entah sejak kapan dan entah bagaimana, aku juga baru menyadari pikiran-pikiran negatif yang dulu sering muncul, kini jarang sekali muncul. Sangat mengherankan, dulu aku di tengah keramaian dunia, tapi kesepian yang paling sering menemani. Rasa kosong di relung hati ini. Sekarang saat aku sendiri jauh dari dunia, tiada kesendirian barang menemani. Aku merasa ruang kosong itu sudah mulai terisi. Ternyata aku semakin mengenal diriku. Aku semakin menerima diriku. Aku semakin dekat dengan Lomu, yang sesungguhnya lah yang senantiasa menemani. Kangen Lomu. Tentu aku juga mau berterima kasih kepada diriku. Thank you for being born. Dan terima kasih juga karena sudah berhasil menyingkirkan kata-kata negatif dan membuktikan kalau kamu sangat berharga dan patut diperjuangkan. Maaf ya, selama ini aku selalu menyangkal dan menjauh. Wahai diriku, aku bersyukur aku terlahir seperti sekarang ini dengan segala hal yang kumiliki. Jiwa ragaku, keluargaku, pekerjaanku, dan lingkungan sekitarku. Semoga kedepannya kita bisa tetap berjuang dan sukses dalam memanfaatkan setiap kejadian sebagai kesempatan kita untuk mengupgrade diri. Surat ini aku buat untuk mengingatkanku kembali. Hey, you did it! Kamu bisa. Kalau suatu saat aku down, bahkan terjatuh, yuk kita bangkit lagi. Tetap konsisten dan progresif. Kewajaran yang laumu kasihi, bila kita mempercayakan semua kepada pengaturan laumu, kita akan menyadari sebuah pemahaman. Ada sesuatu yang laumu ingin kita lakukan di saat pandemi ini. Sebelum maha bencana lain datang, bencana wabah ini datang terlebih dahulu, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Kita seperti diberi friendly reminder. This is it. It's now happening loh. Akhir zaman telah tiba. Semua pencapaian dunia tidak akan ada artinya lagi bila besok kita positif COVID, atau besok gunung Merapi meletus, atau tsunami, atau maha bencana lain yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, seperti pandemi ini kan. Saat itu semua terjadi di depan mata kita, coba kita pikirkan. Apa yang paling penting? Tentu hidup kita kan, nyawa kita, hati nurani kita. Justru sebelum semua itu terjadi, mari Koecaran, kita berpaling dan berubah ke arah yang lebih baik. Kita mendekat, mengenal
dan menjadikan hati nurani kita sebagai panduan dalam menjalani kehidupan kita. Dengan begitu, kita telah menerima dan mencintai diri kita sebagai percikan Roh Suci Laumu. Seperti Caran kita yang sudah sharing melalui suratnya, Caran kita telah menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang. Bisa kita katakan, ternyata selama ini kekosongan itu adalah bagian diri kita sendiri. Jauh di dalam, itulah hati nurani kita. Itulah percikan Roh Suci Laumu yang selama ini mungkin tanpa sadar kita berjalan menjauhi hati nurani kita sendiri. Mari Kue Caran, kita tata dan kita bina hati kita melalui setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Dekatkan diri dengan Laumu. Isi diri dengan kebenaran, dengan kasih dan keindahan. Mantapkan hati dan aura positif kita. Semoga pandemi ini juga bisa kembali melandai dan segera berakhir. Kue Caran, let's change together for a world full of hope. Mari kita mulai mencintai diri kita. Laumut Sepei, Milofot Sepei, memberkati Kue Caran dan keluarga dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kue Caran semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.